Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alan Khairuniam, salah satu mahasiswa Prodi Teknik Industri dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit ilmu mengenai sewing and broaching. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, bahwasanya ketika kita sudah membahas tentang proses manufaktur, kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang mungkin jarang kita ketahui dan ada pula yang sudah kita ketahui. Contohnya adalah sewing and broaching. Sebelum kita mengulas sewing and broaching satu persatu, mari kita sedikit mengenal apa sih sewing and broaching itu. Oke, di bab yang pertama kita akan membahas tentang sewing atau proses menggergaji atau memotong sesuatu. Ya, dan proses gergaji atau sewing proses adalah sebagai alat bantu, bukan untuk geometri, sehingga benda kerjanya ketika akan dipasang dapat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Dan jenis-jenis gergaji itu ada dua, antara lain gergaji tangan dan gergaji mesin. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang broaching. Apa sih broaching itu? Oke, broaching proses sendiri atau yang biasa disebut parut, yaitu proses permesinan yang menggunakan alat bergigi yang disebut juga bros. Fungsinya untuk menghilangkan material. Ada dua jenis utama broaching, yaitu linear dan putar. Oke teman-teman, ketika kita sudah mengetahui apa sih circular sewing itu, rasanya tidak afdol ketika kita tidak mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari circular sewing sendiri, keunggulannya yaitu proses sederhana, kemudian prosesnya juga lebih efektif. Kemudian pisau selalu kontak dengan benda kerja sehingga potongan lurus, relatif akurat, dan permukaannya relatif halus. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangan circular sewing sendiri itu apa sih? Ya, kelemahan circular sewing, kedalaman pemotongan dibatasi oleh radius pisau. Pemotongan biasanya meninggalkan sisa logam dan bur. Kelebihan dari proses broaching sendiri yaitu permukaan akhir yang lebih bagus, kemudian toleransi yang ketat, dan variasi bentuk pekerjaan yang cukup banyak. Kemudian kelemahan broaching sendiri yaitu geometri broachnya rumit, kemudian alat potong atau broach mahal. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis sewing proses. Yang pertama adalah ping, digunakan untuk membelah kayu dan memiliki gigi yang jarang. Yang kedua cross cutting, digunakan untuk cross cut, jenis giginya rapat, biasanya dipergunakan untuk miter saw. Yang ketiga combination, biasa digunakan untuk rib dan juga cross cut. Kemudian yang keempat plywood, digunakan untuk plywood, MDF, dan partikel. Yang kelima hollow ground, digunakan untuk memotong cross cut dengan presisi, memiliki bentuk pisau yang sangat tipis. Yang keenam thin curve, digunakan untuk memotong kayu engineering, jenis pisau tipis dan kuat. Yang ketujuh abrasif, digunakan untuk memotong besi dan logam. Dan yang terakhir diamond, digunakan untuk memotong keramik, granit, marmer, dan batu alam. Oke, dari keterangan di atas ada banyak sekali jenis dan fungsi mata gergaji sirkular. Bahkan ada berbagai jenis dan tipe pisau untuk memotong bahan material kayu. Beberapa jenis-jenis proses broaching internal yang biasa digunakan di industri machining, yaitu antara lain yang pertama ada hexagonal rotary cut broach, yang kedua radial rotary cut broach, spline rotary cut broach, K-way broach, multiple spline K-way broach, helical broach, spiral tooth broach, burn shears, cell broach, pin tree broach, sectional broach, car bridge broach inserts, heavy duty broach, slab broach. Baik teman-teman, demikian presentasi dan pemaparan sedikit ilmu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.